Assalamualaikum, hai, nama aku Dedes dan ini ceritaku. Kisah ini dimulai ketika aku sedang mabit di sekolah. Mabit itu jadi kegiatan nginep di sekolah gitu, and aku nginep bersama teman-teman eskulku. Jadi pas ini kejadiannya itu pukul 9 malam di ruang kelas di sekolahku. Aku tuh saat itu tuh beres dari masjid karena beres pengajian. Nah, aku kan balik tuh ke ruang tempat kita tidur. Ya, aku tidur seperti biasa lah ya. Dan tiba-tiba aku dibangunkan oleh sesosok anak kecil. Aku gak tahu namanya siapa, tapi dia tuh lucu banget. Lucu, cantik, terus dia tuh bawa boneka gitu, and then aku bangun lah ya. Kata dia tuh gini, nah, teh dedes bangun, ayo kita main. Ya karena aku ngelihat saat aku bangun lingkungan sekitarku di lingkungan kelas itu gak ada siapa-siapa, ya aku main dengan dia. Aku main di depan ruangan kelas itu, aku nyari teman-teman aku yang lain. Di situ Dedes sendirian. Di situ Dedes gak tahu, mikirnya kok hilang gitu, kok gak pada ada gitu. Tiba-tiba ya ada anak kecil tuh, ya aku main lah dengan dia. Karena kebetulan juga aku sangat suka dengan anak kecil, jadi saat aku sekian ya udah aku main dengan dia. Tiba-tiba anak kecil itu ngilang dan dia tuh ada di lapang saat itu. Ya aku kejar dia lari kemana aku kejar dia. Dia ngajak aku untuk keliling sekolah, ya aku ikutin aja apa mau dia. Aku ikutin. Pertama rute kita itu dari masjid menuju gerbang ke UKF, ke bengkel-bengkel praktek gitu. Nah pas udah itu, ketika aku tiba di di bengkel terbawah, yaitu bengkel gambar, aku melihat satu pohon, and di situ tuh ternyata banyak penunggunya. Aku melihat seorang wanita, tapi fisiknya itu enggak utuh. Dia cuma memiliki kepala dan setengah badan. Yang aku anehkan pada saat itu adalah aku sama sekali tidak merasa takut, aku sama sekali tidak merasa kaget. Aku melihat dia dengan kondisinya yang seperti itu, lalu aku pergi lah ya. Aku ikutin si anak kecil itu. Kata anak kecil itu tuh, gak apa-apa teh, itu cuman tetangga kita doang kok. Nah di situ aku mulai aneh, kok tetangga kita gitu, kok tetangga sih, perasaan di dunia aku itu gak ada gitu yang kayak gitu, semuanya sempurna kok, Allah ciptain kan sempurna ya. Nah keterusannya aku lurus ke bengkel gambar, terus ke bengkel geo. Aku ngeliat apa yang ada di sana, mulai dari orang menggunakan baret hitam merah, dia baris berbaris. Aku ngeliat nenek-nenek di bengkel KGSP gitu, di depan bengkel gambarku gitu. Nenek itu menyapa dengan melambaikan tangan. Setelah aku sapa balik, nenek itu mukanya langsung seperti orang yang marah, dan tiba-tiba dia ditarik oleh sosok di belakangnya yang gede, tinggi, hitam gitulah, serem pokoknya, yang matanya itu merah nyala banget. Aku kaget di situ, dan aku megang tangan si anak kecil itu dan mengajak dianya lari karena oh my god, aku merinding. Sebentar. Dan setelah itu aku ngajak si anak kecil itu untuk lari karena aku udah sadar bahwa ini tuh udah aneh, ini udah gak wajar.
aku ajak lari dia di lorong sekolahku. Lalu oh my god, aku merinding banget. Lalu aku pergi ke atas, ke masjid lagi. Tujuanku ke masjid kembali untuk menemui teman-temanku. Dan tiba-tiba ketika di lorong, aku dicegat oleh beberapa, aku menyebutnya makhluk atau sosok lah ya. Aku dicegat oleh beberapa sosok. Aku dipegang, aku ditarik oleh mereka. Ada yang sosoknya perempuan cantik, menggunakan kebaya berambut panjang. Ada yang manusia seperti yang udah dikuliti. Ada yang aku melihatnya manusia berkepala monyet, berkepala keledai. Aku aneh saat itu. Dan aku melihat si anak kecil, dia tuh berlari meninggalkan aku di situ. Dan dia meninggalkan bonekanya bersamaku. Setelah aku lihat bonekanya mengeluarkan darah segar. And itu kerasa sama aku gitu. Si darahnya itu kerasa banget, aku cium itu bau banget. Oh my god. Itu kayak darah orang baru mati gitu. Dan aku mencoba melepaskan diri sekuat tenaga, aku melepaskan diri dari mereka. Dan ketika aku berlari kembali, aku dicegat kembali oleh satu sosok. Di saat itu tuh aku melihat itu aku sekitaran bengkel TKR atau mesin. Aku dicegat oleh satu sosok yang sangat besar. Sosoknya hitam, berbulu hitam gitu. Dan mukanya itu kayak leak Bali gitu. Aku kaget. Aku langsung kaget. And aku lari ke arah WC perpus saat itu. Dan saat di WC perpus, aku kira aku akan aman di sana. Aku bersembunyi di sana. Aku baca ayat kursi, semuanya aku baca gitu. Dan anehnya itu aku tidak apa sama sekali ayat Al-Quran. Tiba-tiba aku menjadi orang yang aneh banget gitu. Aku melihat diri aku di kaca. Jadi di sana tuh ada, di WC tuh ada suatu kaca. Dan aku langsung ngaca ke diri aku sendiri. Aku mencoba, Des sadar. Tapi yang ada di kaca itu tuh kan bayangan aku tuh. Tapi dia tidak mengikuti gerakan aku. Jadi di saat aku hadap ke kanan, hadap ke kiri, atau garuk kepala, garuk apa, dia cuma diam dan menatap ke arah aku dengan pandangan yang kosong. Lama-kelamaan aku tatap kembali bayangan aku tersebut yang ada di cermin itu. Seluruh bola matanya itu menjadi hitam. And aku lari keluar ke arah depan perpus saat itu. Aku lari, tapi ada yang narik dari belakang tuh. Aku gak tahu siapa itu. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata si wanita cantik tadi dengan rambut panjangnya, dengan kain ijo-ijo gitunya. Aku gak tahu dia siapa. Aku lari, aku lepasin tangan aku, tapi dia memegang dada kiriku. Jadi pundak kiriku itu dipegang oleh dia, dicengkram sangat keras. Dan aku merasakan sakit sekali, soalnya itu tangannya itu, dia tuh kukunya tuh panjang hitam gitulah. Serem, iya dikatakan serem ya. And setelah beberapa lama aku cari kemana jalan keluar. Tiba-tiba satu sekolah itu gelap. Setelah itu aku melihat satu sekolah gelap, sangat gelap gulita, dan aku melihat satu titik merah di sana. Aku menghampirinya karena ya cuman itu cahaya yang ada di situ. Dan ketika aku
menghampiri cahaya itu, aku melihat semua sosok yang dari pertama aku lihat, mulai dari wanita berkepala tanpa tubuh, terus manusia yang habis dikuliti, perempuan cantik, anak kecil, sosok besar yang berbulu hitam lebat, gitulah pokoknya. Aku melihat semua di sana dan ada anak kecil itu. Lalu anak kecil itu bilang, Teh Dede sini gabung sama kami. Teh Dede sini. Tapi saat aku lihat kembali, aku memperhatikan mereka, semua matanya itu hitam gitu. Jadi aku mikir, ini di mana? Aku yakin ini bukan di sekolah. Aku yakin ini bukan di tempat pertama tadi aku tidur. Aku mencoba pergi jauh dari mereka. Aku cari ruangan yang tadi aku tidur di mana, dan akhirnya ketemu di sana. Aku kembali ke ruang 17 saat itu. Aku kembali ke ruang di mana pertama kali aku tidur dan di mana aku menginap. Aku melihat ada teman-temanku dan ada ragaku di sana. Ragaku dipegang kuat oleh beberapa temanku. Aku melihat ragaku sendiri sedang tertidur, sedang dibacakan Al-Quran. Aku di sana aneh. Kok aku melihat tubuh aku sendiri? Kok aku melihat teman-temanku membacakan Al-Quran gitu depan ragaku itu? Aku awalnya kaget. Aku masuk ke ruangan tersebut dan aku nyolek semua teman-teman aku yang ada di situ. Hey, ini Dedes di sini. Ini Dedes di sini, hey. Aku sampai teriak sekencang-kencangnya. Aku melihat ragaku itu pucet mayit gitu. Pokoknya aku kaget. Masa aku udah gak ada? Masa aku udah gimana gitu ya? Pemikiranku saat itu adalah, hey, aku ada di sini loh. Aku ada di belakang kalian. Aku tarik semua teman-temanku yang saat itu membacakanku Al-Quran. Hey, Dedes ini Dedes, hey Kang, hey Teh. Aku coba manggil semua tapi gak ada yang balik dan gak ada yang sadar bahwa aku ada di dalam situ. Dan aku lihat diri aku sendiri pucet mayit gitu. Dan ketika aku teriak, pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, ngegebrak gitu. Dan aku melihat ke kaca, semua sosok yang tadi aku temui, mereka ada di depan kaca dan menunggu aku untuk keluar. Dan kata si anak kecil adalah, Teh Dede sini, kita butuh darah kamu. Kamu adalah makanan kami. Itu yang anak kecil katakan. Itu yang si anak kecil katakan. Lalu Dede teriak di sana. Dede teriak kenceng-kencengnya, hey, aku ada di sini, hey, tolong. Aku dikejar oleh mereka, tolong. Aku mencoba menyadarkan teman-teman aku. Aku minta tolong ke semua yang ada di sana. Dan si sosok besar itu menghampiriku. Dia berhasil masuk ke dalam ruangan. Dia mencekikku dan aku merasa kesakitan saat itu. Dan ketika aku dicekik, aku pun melihat ragaku di sana terlihat kesakitan. Lalu aku mencoba melawan tapi tidak bisa. Dan akhirnya ada guruku yang membacakan surat ayat kursi dan lain-lain. Aku terlepas dari cekikan itu dan sosok-sosok yang di luar ruangan itu, mereka masih melihatku dengan pandangan yang menyeramkan dan mereka ternyata ingin darahku. Mereka ternyata ingin jantungku. Jadi kenapa tadi saat aku bertemu dengan si wanita cantik, dia memegang dada sebelah kiriku atau pundak sebelah kiri, ternyata dia ingin mengambil jantungku. Itu adalah santapan utama mereka gitu.
Dan ketika aku terlepas dari cekikan, aku terbangun dari tidur, dan ketika aku terbangun, aku ada di raga aku sendiri. Aku langsung aneh, hah, ini di mana? Aku langsung seperti yang ketakutan. Aku takut di sana. Aku tidak mempercayai semua orang. Aku melihat teman-temanku. Aku nangis di sana langsung. Aku nangis. Pak, ini di mana? Pak, ini di mana? Pak, amankan. Pak, amankan. Pak, aku sambil nangis kejar bang. Terus ketika aku melihat jam, itu udah jam 3 pagi, dan aku bertanya kepada teman-temanku, hei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hei, apa yang terjadi? Dan teman-temanku menjawab, ternyata selama aku tidur, aku tidak ada di diriku. Arwahku tidak ada di diriku sendiri. Dan kata teman-temanku, aku tuh kerasukan selama 4 jam atau selama semalaman itu, dari mulai jam 10 atau yang awal aku tidur sampai jam 3 pagi. Dan aku teriak dan aku berkata, aku ingin jantungmu, aku ingin jantungmu, aku ingin darahmu. Itu kata teman-temanku yang bercerita kepadaku, dan aku kaget. Tetapi setelah sadar, yang aku kira aku masih aman, ternyata ketika aku sadar, aku melihat ke jendela, aku masih melihat sosok anak kecil itu di depanku, dan dia tersenyum lebar, tetapi mulutnya penuh darah. Saat itu aku mencoba menyadarkan diri, aku mencoba sholat, aku mengaji, dan aku sampai besoknya itu aku bertanya ke teman-temanku, apa yang terjadi. Dan kata teman-temanku, ya aku kerasukan selama berjam-jam, tidak ada yang bisa menyadarkan, tidak ada yang sampai di titik teman-temanku bosan dan aku didiamkan, dan aku sadar dengan sendirinya. Dan ketika melihat jam, aku sadar sekitar subuh atau jam 3 pagi lah. Jadi itu ceritaku, dan dari cerita tersebut pertama kalinya aku mempunyai teman beda dunia, dan anak itu diberi nama Mutri, Mutri, Mutri sampai saat terakhir aku masuk sekolah, aku masih bertemu dia masih berlalu lalang di sekitar sekolahku, di sekitar bengkel gambar. Dan terakhir aku ketemu dia itu di bengkel gambar, dan dia cerita kepadaku bahwa setelah kamu ada yang lainnya deh, tenang, aku masih mencari santapan untuk yang lainnya, karena kalau tidak aku cari, aku tidak akan hidup gitu. Jadi ya ternyata misi utama si temanku itu adalah dia harus mencari darah seorang manusia yang indigo, dan dikasih ke atasannya adalah yang seperti sosok gede itu, atau yang si wanita cantik itu. Jadi ketika dia memberikan darahnya, dia akan tetap hidup. Jadi itu adalah pengalaman teraneh, terunik aku sih di sekolah. Sekian, terima kasih. Dan kesanku tentang kejadian ini adalah semakin kita menyangkal keberadaannya, semakin mereka kuat untuk mendekati kita dan mengambil apa yang ada di diri kita, entah selamat atau tidak. Itu bagaimana kita cara menyikapi kedatangan mereka.